Di tengah tatapan ratusan pasang mata, seorang polwan muda memperagakan bagaimana ia dituduh membunuh suaminya sendiri. Tapi, mengapa ekspresinya begitu tenang? Hingga membuat warga geram. Apakah ia pelaku sebenarnya? Atau justru ada rahasia lain yang tersembunyi di balik rekonstruksi ini? Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Malam itu, langit kota kecil di Lombok tampak muram. Awan tebal menutupi bulan, menyisakan cahaya pucat yang menyelusup di antara dedaunan pohon mangga di halaman rumah dinas polisi. Jalanan sepi, hanya sesekali terdengar suara motor yang melintas jauh. Namun, keheningan itu pecah seketika ketika teriakan histeris menggema dari sebuah rumah dinas bercat putih di sudut kompleks. "Tolong! Tolong!" Suara seorang perempuan mengguncang udara malam, membuat beberapa warga yang sedang bersantai di teras rumah tergopoh bangkit. Lampu-lampu rumah mulai menyala satu persatu. Warga berlari menuju sumber suara. Di ruang tamu rumah dinas itu, pemandangan mengerikan menanti. Seorang pria berseragam polisi tergeletak di lantai. Seragamnya berlumuran darah, tubuhnya kaku, wajahnya pucat, dan matanya menatap kosong ke langit-langit rumah. Itu adalah Brigadir Esko. Di dekatnya, seorang perempuan berseragam polwan merangkak dengan tangan gemetar, wajahnya berlinang air mata, suaranya pecah-pecah. "Bangun, bangun, Mas, jangan tinggalkan aku," suaranya parau, penuh putus asa. Dialah Bribtu Rizka, istrinya sendiri. Seragam dinas yang ia kenakan malam itu pun bernoda merah. Darah menempel di lengannya, di ujung roknya, bahkan di pipinya. Beberapa warga yang datang menutup mulut, ada yang berteriak histeris, ada yang mundur sambil berbisik-bisik. Suasana mendadak gaduh. "Astagfirullah, Esko!" teriak salah seorang tetangga, seorang bapak paruh baya. "Ya Allah, darahnya banyak sekali," bisik seorang ibu dengan wajah pucat. "Siapa yang melakukan ini?" Jangan-jangan, kalimat itu tak selesai diucapkan, karena pandangan mereka serentak jatuh pada Rizka. Polisi jaga yang pertama kali menerima laporan segera datang. 2 orang anggota dengan tergesa masuk ke rumah. Senter diarahkan ke setiap sudut ruangan, mencoba memastikan situasi aman. Semua mundur. Jangan ada yang mendekat ke TKP, perintah salah satu polisi dengan suara keras. Warga yang semula berkerumun berdesakan keluar rumah, sebagian masih mengintip dari jendela. Rizka masih duduk di lantai, tubuhnya lemah, matanya kosong menatap ke arah suaminya. Polisi yang datang mencoba menenangkannya. "Bribtu Rizka, tolong ikut kami. Kami perlu memastikan apa yang terjadi," ucap seorang perwira muda dengan suara tegas namun menahan gentar. Rizka menggeleng pelan. Aku tidak melakukannya, aku hanya menemukan dia sudah seperti ini," suaranya lirih, hampir tak terdengar. Namun, darah di seragamnya membuat semua orang sulit mempercayai ucapannya. Beberapa menit kemudian, sirene meraung. Mobil patroli dan ambulans masuk ke kompleks. Cahaya lampu merah biru berkedip, memantul di dinding rumah. Suasana makin riuh. Warga semakin banyak berdatangan, sebagian merekam dengan ponsel, sebagian hanya bisa bergidik ngeri. Petugas medis mencoba memastikan kondisi Esko. Namun, tak lama seorang perawat menggeleng pelan. "Sudah tidak bernyawa." Kabar itu menyebar secepat angin. Bisik-bisik warga makin gaduh. "Ya Allah, Esko meninggal. Kasihan anak-anaknya. Tapi kenapa seragam Rizka penuh darah? Jangan-jangan dia." Kalimat itu menggantung, penuh prasangka. Sementara itu, 2 anak kecil Esko dan Rizka yang berada di dalam rumah menangis keras. Mereka bersembunyi di balik pintu kamar, wajah mereka pucat dan penuh ketakutan. Salah satu tetangga berusaha menenangkan mereka, memeluk erat tubuh mungil itu, menjauhkan dari pemandangan mengerikan di ruang tamu. Suara tangis anak-anak itu menambah pilu suasana. Warga yang semula penuh prasangka mulai merasa sesak. Bagaimanapun, mereka masih terlalu kecil untuk menyaksikan tragedi sebesar ini. Kapolsek setempat tiba tak lama kemudian. Wajahnya tegang. Ia segera memberi komando.
Segera sterilkan lokasi. Jangan ada yang menyentuh apapun. Semua bukti harus diamankan. Beberapa polisi mengangguk, memasang garis kuning di sekeliling rumah. Lampu kamera mulai menyala, memotret setiap sudut. Pisau berlumuran darah ditemukan di dapur. Darahnya masih basah, menetes ke lantai. Tatapan semua orang serempak jatuh ke arah Rizka. Ia duduk di kursi, wajahnya pucat, matanya bengkak karena menangis. Tangannya bergetar, suaranya lirih. Itu, bukan aku yang menusuk. Namun, di mata warga, kalimat itu hanya menambah kebingungan. Beberapa jam setelah kejadian, berita ini sudah sampai ke media lokal. Headline di layar ponsel warga berbunyi, Polwan diduga bunuh suami sendiri di rumah dinas. Foto garis polisi yang membentang di depan rumah itu viral dalam hitungan menit. Warga terus berdatangan, sebagian ingin tahu, sebagian menghakimi dengan tatapan curiga. Rizka dibawa ke mobil polisi malam itu juga. Saat ia berjalan melewati kerumunan, bisik-bisik terdengar jelas. Itu dia pelakunya. Masa ia tega bunuh suami sendiri? Kalau bukan dia, siapa lagi? Buktinya jelas. Namun, ada juga yang masih ragu. Tapi aku kenal Rizka, dia orangnya lembut, rasanya nggak mungkin. Rizka hanya tertunduk, air matanya jatuh membasahi pipi. Ia tahu, sejak malam itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Rumah dinas itu ditinggalkan dalam sunyi. Darah di lantai sudah ditutup plastik oleh tim identifikasi. Namun, bayangan tragedi masih terasa pekat, menyisakan luka mendalam bagi siapapun yang melihatnya. Malam berdarah itu menjadi awal dari perjalanan panjang Bribtu Rizka, perjalanan yang akan menyeretnya ke ruang interogasi, ke sorotan media, ke panggung rekonstruksi, hingga ke ujung pengadilan yang menuntut kebenaran. Dan semua orang bertanya-tanya dalam hati, apakah benar seorang istri tega membunuh suami yang ia cintai? Atau ada rahasia lain yang tersembunyi di balik tragedi ini? Keesokan paginya, suasana di kompleks rumah dinas polisi masih diliputi ketegangan. Garis kuning masih terpasang di depan rumah bercat putih itu. Warga yang lewat memperlambat langkah, menoleh, lalu saling berbisik pelan. Kasus ini cepat sekali menyebar, ucap seorang bapak kepada tetangganya. Iya, baru semalam, sekarang sudah ada di televisi, jawab yang lain. Dan benar saja. Di layar kaca televisi yang menyala di warung kopi dekat pasar, berita itu menjadi sorotan utama. Presenter berita dengan wajah serius membacakan laporan. Seorang anggota polisi berpangkat brigadir ditemukan tewas di rumah dinasnya di Lombok Timur. Diduga kuat, korban dibunuh oleh istrinya sendiri yang juga merupakan anggota kepolisian. Saat ini, sang istri telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Gambar rumah dinas dengan garis polisi, rekaman warga yang berkerumun, hingga detik-detik Rizka digiring ke mobil patroli malam sebelumnya ditayangkan berulang-ulang. Nama Bribtu Rizka tiba-tiba menjadi perbincangan. Dari warung kopi hingga kantor desa, dari obrolan ibu-ibu di pasar hingga grup WhatsApp keluarga, semuanya membicarakan hal yang sama, Polwan yang membunuh suaminya. Di kantor polisi, Rizka duduk di sebuah ruangan interogasi. Tangannya terborgol ringan, matanya sembab, wajahnya pucat. Ia nyaris tidak tidur semalaman. Setiap kali menutup mata, bayangan tubuh suaminya yang bersimbah darah kembali muncul, membuat dadanya sesak. Di hadapannya duduk dua penyidik. Salah satunya membuka berkas tebal, yang lain menyalakan perekam suara. Bribtu Rizka, suara penyidik terdengar tegas, kami perlu Anda menjawab dengan jujur. Semua bukti awal mengarah kepada Anda. Darah di seragam Anda, pisau yang ditemukan di dapur, serta kesaksian beberapa warga yang mendengar pertengkaran sebelum kejadian. Bagaimana Anda menjelaskan semua itu? Rizka menunduk. Suaranya lirih. Aku tidak membunuhnya. Aku menemukannya sudah tergeletak. Darah di bajuku, karena aku mencoba menolongnya. Penyidik lain menyela, kalau memang Anda hanya menolong, kenapa sidik jari Anda ada di gagang pisau? Air mata menetes dari mata Rizka. Aku tidak tahu. Aku ingat sempat memegangnya sebentar, saat melihat pisau itu di lantai. Aku panik, aku hanya ingin tahu apa yang terjadi. Suasana ruang interogasi hening beberapa saat.
Penyidik saling pandang, mencatat sesuatu di berkas mereka. Sementara itu, keluarga besar Brigadir Esko datang ke kantor polisi. Mereka menangis histeris, menuntut keadilan. Dia itu anak baik, kakak yang bertanggung jawab. Bagaimana mungkin adiknya meninggal di tangan istrinya sendiri? Teriak seorang perempuan yang merupakan kakak Esko. Ibunda Esko yang sudah renta hanya bisa menangis lemah, memegangi foto anaknya. Ya Allah, anakku, kenapa nasibmu begini? Sebaliknya, keluarga Rizka datang dengan wajah muram. Ayahnya mencoba berbicara dengan polisi, memohon agar anaknya diberi kesempatan. Anak saya tidak mungkin tega, Pak. Dia itu lembut, penyabar. Tolong jangan langsung menuduh. Namun, suara mereka tenggelam oleh amarah keluarga korban yang lebih keras. Konflik antara dua keluarga mulai terasa, meski mereka belum berhadapan langsung. Media massa tidak memberi ruang untuk keraguan. Judul-judul berita kian sensasional. Polwan cantik tega bunuh suami, motifnya cemburu? Dugaan perselisihan rumah tangga jadi pemicu pembunuhan Brigadir Esko. Kasus polwan bunuh suami gegerkan Lombok, warga tak percaya. Foto Rizka berseragam, wajahnya tertunduk dengan mata sembab, tersebar di berbagai portal berita. Komentar netizen pun membanjiri media sosial. Ada yang menghujat, ada pula yang ragu. Polwan kok tega? Kalau memang bersalah, hukum setimpal. Aku rasa ada yang aneh, Rizka itu dikenal baik sama tetangga. Nama Rizka berubah menjadi perdebatan publik. Hari itu juga, polisi menggelar konferensi pers. Seorang perwira tinggi berdiri di depan awak media dengan wajah serius. Setelah melalui proses pemeriksaan awal, kami menetapkan Bribtu Rizka, istri korban, sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Esko. Penetapan ini berdasarkan bukti yang ditemukan di lokasi kejadian, termasuk pisau dengan sidik jari tersangka dan bercak darah di seragam yang digunakan saat kejadian. Kamera berderet mengambil gambar, kilatan lampu flash menyilaukan ruangan. Suasana menjadi riuh. Apakah sudah dipastikan motifnya? Tanya salah satu wartawan. Kami masih mendalami. Ada indikasi pertengkaran rumah tangga yang memicu peristiwa ini. Apakah ada kemungkinan pelaku lain? Sejauh ini, semua bukti mengarah pada satu orang, yaitu tersangka. Kalimat itu menyebar cepat ke seluruh negeri. Rizka resmi ditetapkan sebagai tersangka. Di ruang tahanan sementara, Rizka terduduk lemas. Matanya kosong menatap dinding dingin di depannya. Di dalam hatinya, ia ingin berteriak sekeras mungkin, memberitahu dunia bahwa ia tidak bersalah. Namun, suaranya serasa tercekik. Semua orang sudah telanjur menuduhnya. Ia teringat anak-anaknya. Wajah mungil mereka, tangis ketakutan malam tadi, suara lirih memanggil, "Mama," semua itu menusuk hatinya. Air matanya jatuh tanpa henti. Dalam kesunyian ruang tahanan, Rizka berbisik pada dirinya sendiri, seolah bersumpah. "Aku tidak bersalah. Aku akan bertahan, sampai kebenaran ini terungkap." Namun, ia sadar, jalan yang harus ditempuh akan panjang dan penuh luka. Dunia seakan telah menjatuhkan vonis padanya, bahkan sebelum pengadilan memutuskan. Dan malam itu, di luar tembok penjara, warga masih terus membicarakan satu hal yang sama. Apakah benar Bribtu Rizka, seorang istri sekaligus ibu, tega membunuh suaminya sendiri? Pagi itu, matahari muncul dengan sinar redup di balik awan tipis. Meski hari baru saja dimulai, suasana di kompleks rumah dinas polisi sudah ramai luar biasa. Mobil patroli berjejer, garis polisi kembali dipasang lebih rapat, dan puluhan warga memenuhi jalan, berdiri di balik pagar, menunggu sesuatu yang mereka tahu akan menjadi tontonan menghebohkan. Hari itu, kepolisian menggelar rekonstruksi pertama kasus pembunuhan Brigadir Esko. Di antara kerumunan warga, terdengar bisik-bisik tak henti. Katanya, Rizka bakal diperiksa langsung di dalam rumah itu. Kalau benar dia pelakunya, kita bakal lihat bagaimana caranya dia menusuk Esko. Astagfirullah, serem sekali, ya. Ada juga yang suaranya bergetar, penuh keraguan. Tapi aku masih nggak percaya. Rizka itu orangnya halus. Masa ia bisa tega begitu? Buktinya darah di bajunya jelas, Bu. Kalau bukan dia, siapa lagi?
Bisik-bisik itu berbaur menjadi gelombang suara samar, menambah tegang suasana. Sekitar pukul 9 pagi, sebuah mobil tahanan berhenti di depan rumah dinas. Semua mata tertuju pada pintu mobil yang terbuka. Dari sana, keluar sosok yang sudah mereka kenal, Bribtu Rizka. Ia mengenakan rompi tahanan oranye, tangan terborgol ringan. Wajahnya pucat, matanya sembab. Namun, meski jelas kelelahan, ada ketenangan aneh terpancar dari sorot matanya. Seolah ia sudah pasrah dengan semua tatapan curiga yang menancap di tubuhnya. Kilatan kamera wartawan berderet seperti kilat. "Rizka, benarkah kamu membunuh suamimu? Kenapa kamu lakukan itu? Apakah benar kalian bertengkar sebelum kejadian?" Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan, namun Rizka hanya diam. Ia menunduk, bibirnya terkatup rapat. Polisi mengawal Rizka masuk ke dalam rumah. Warga semakin menekan pagar, berusaha mengintip lebih jelas. Beberapa anak muda bahkan memanjat pagar agar bisa melihat dari atas. Semua orang tak sabar ingin tahu, bagaimana rekonstruksi itu akan berlangsung. Di dalam rumah, ruangan sudah disiapkan. Setiap sudut ruangan dipasang kamera, petugas identifikasi berdiri dengan catatan, dan jaksa penuntut umum ikut hadir untuk memastikan jalannya rekonstruksi sesuai prosedur. Seorang penyidik senior membuka acara dengan suara lantang, "Hari ini kita akan melaksanakan rekonstruksi pertama kasus dugaan pembunuhan Brigadir Esko. Tersangka Bribtu Rizka akan memperagakan kembali kronologi sesuai dengan hasil penyelidikan." Ruang tamu yang semalam penuh darah kini sudah bersih, namun bayangan tragedi masih terasa. Bau anyir samar masih tertinggal di udara, menusuk hidung siapapun yang berada di sana. Rekonstruksi dimulai. Polisi memberikan instruksi pada Rizka untuk memperagakan. "Coba peragakan dari awal. Apa yang terjadi sebelum kejadian?" Rizka berdiri di dekat sofa, tangannya gemetar, wajahnya menegang. Ia mencoba bernapas dalam-dalam sebelum membuka mulut. "Malam itu, aku baru pulang dari kantor. Mas Esko sudah ada di ruang tamu. Dia terlihat gelisah." "Lalu," desak penyidik. "Kami sempat bicara, tapi tidak lama. Aku masuk ke kamar anak-anak, memastikan mereka tidur. Saat kembali, aku menemukan dia sudah tergeletak di sini." Suara Rizka tercekat. "Tersangka, tolong ikuti arahan. Sesuai dengan keterangan awal, Anda disebut sempat berselisih dengan korban," ucap penyidik dengan tegas. Rizka menggeleng keras, matanya berkaca-kaca. "Tidak. Kami tidak bertengkar malam itu. Aku bersumpah, aku tidak pernah mengangkat tangan padanya." Ruangan seketika hening. Hanya suara kamera wartawan yang terdengar, mengabadikan ekspresi pilu Rizka. Rekonstruksi berlanjut ke dapur. Di sana, sebuah pisau diletakkan di atas meja, menyerupai barang bukti yang ditemukan malam kejadian. Polisi memintanya memperagakan bagaimana ia memegang pisau itu. Rizka menatap pisau itu lama sekali, seolah benda itu membawa beban besar di dadanya. Dengan tangan gemetar, ia meraih gagangnya. "Aku menemukan pisau ini di lantai. Aku sempat mengangkatnya, tapi aku tidak pernah menusuk." "Peragakan bagaimana Anda memegangnya," desak penyidik. Rizka menurut. Ia menggenggam pisau, lalu menurunkannya dengan tangan bergetar. Warga yang melihat dari jendela dapur terperangah. Beberapa langsung berbisik heboh. "Itu buktinya jelas, dia sendiri pegang pisaunya. Tapi kok kelihatannya dia tidak seperti orang yang bersalah, ya?" "Ah, itu cuma akting. Polwan kan biasa tegar begitu." Bisikan warga semakin mempertebal dinding prasangka. Rekonstruksi berlangsung hampir 2 jam. Setiap adegan diperagakan, setiap detail dicatat. Namun, bukannya menjawab, rekonstruksi itu justru memunculkan lebih banyak pertanyaan. Di akhir sesi, penyidik menutup dengan kalimat formal. "Rekonstruksi hari ini selesai. Hasilnya akan dianalisis lebih lanjut untuk melengkapi berkas perkara." Rizka dibawa keluar rumah kembali menuju mobil tahanan. Warga berkerumun lebih rapat, menyoraki, sebagian bahkan melontarkan kata-kata pedas. "Pembunuh. Malu-maluin seragam. Hukuman mati pantas buat dia." Namun, di balik teriakan itu, ada juga wajah-wajah ragu. Beberapa warga hanya diam,
memandang dengan tatapan penuh tanda tanya. Di dalam mobil tahanan, Rizka menutup mata. Tangannya menggenggam erat ujung rompi oranye yang ia kenakan. Ia tahu, semakin hari, dunia semakin yakin bahwa dirinya bersalah. Namun di dalam hati kecilnya, ia berbisik lirih, nyaris tak terdengar. Suatu saat, kebenaran akan muncul. Aku harus kuat. Dan di luar sana, mata-mata publik masih terus memandanginya seperti seekor binatang buas di kandang. Mereka haus akan kepastian, haus akan drama. Rekonstruksi pertama itu bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru yang lebih rumit. Karena di balik garis kuning, ada rahasia yang belum terungkap. Sesuatu yang akan mengguncang semua orang ketika tiba saatnya keluar ke permukaan. Sore itu, langit berwarna jingga keemasan. Di balik jeruji besi ruang tahanan, Bribtu Rizka duduk termenung, menatap kosong keluar jendela kecil yang terhalang besi. Cahaya matahari yang masuk samar-samar mengingatkannya pada sore-sore sederhana di rumah dinas bersama suaminya, Brigadir Esko, dan kedua anak mereka. Ingatan itu datang tanpa bisa ia tolak. Ingatan yang seolah ingin menguatkan, tapi sekaligus menyayat hati. Beberapa tahun lalu, saat pertama kali menempati rumah dinas itu, Rizka dan Esko tampak sebagai pasangan yang penuh harapan. Mereka baru saja menikah, masih muda, penuh semangat. Rizka yang baru lulus dari pendidikan Polwan ditempatkan di satuan lalu lintas, sementara Esko bertugas di bagian reserse. Hari-hari mereka sederhana. Pagi hari, Esko sering menyeduh kopi untuk dirinya sendiri sambil menunggu Rizka menyiapkan seragam. Anak pertama mereka lahir setahun kemudian, membawa keceriaan baru. Rumah itu ramai dengan tawa bayi, tangisan kecil di malam hari, dan canda mereka berdua saat bergantian menjaga si kecil. "Riz, kalau kamu capek kerja, biar aku yang gendong malam ini," kata Esko suatu malam, sambil menggendong bayi mereka yang menangis. "Tidak usah, Mas, kamu juga capek seharian di kantor," jawab Rizka sambil tersenyum. Itulah kehidupan rumah tangga yang orang lain lihat dari luar, hangat, harmonis, penuh cinta. Namun, seiring berjalannya waktu, retakan kecil mulai muncul. Tekanan pekerjaan, jam dinas yang tidak menentu, dan rasa lelah seringkali membuat suasana di rumah berubah. Esko yang terbiasa keras di lapangan kadang terbawa emosinya ke rumah. "Kenapa anak-anak belum tidur juga, Riz?" tanyanya dengan nada tinggi suatu malam. "Mereka masih minta minum susu, Mas." "Jangan marah dulu," Rizka mencoba menenangkan. "Aku capek, Riz. Besok pagi harus briefing lagi. Aku butuh tenang." Percakapan seperti itu sering terjadi. Tidak besar, tidak sampai membuat mereka berpisah, tapi cukup untuk menanamkan rasa letih di hati Rizka. Ia memilih diam, menahan semua. Di mata tetangga, mereka masih terlihat pasangan serasi. Namun, di dalam rumah, ada gesekan kecil yang terus berulang. Selain masalah rumah tangga, ada hal lain yang perlahan menjadi bayangan gelap, masa lalu Esko. Sebelum menikah dengan Rizka, Esko pernah dekat dengan seorang wanita, bukan sekadar kekasih, tapi rekan kerja yang dulu satu tim dengannya. Wanita itu dikenal ambisius, tegas, dan punya karir cemerlang di kepolisian. Namun hubungan mereka kandas, dan entah mengapa, kabar itu masih sering terdengar dari mulut ke mulut. Beberapa kali, Rizka mendengar gosip samar dari rekan sesama Polwan. "Kamu tahu kan, dulu Mas Esko dekat sama si itu? Aku dengar dia masih sakit hati ditinggal menikah." Awalnya Rizka tidak menggubris. Ia percaya penuh pada suaminya. Namun, di malam-malam tertentu, ketika Esko pulang larut dengan wajah murung, keraguan kecil muncul di hati Rizka. "Mas, kamu kenapa?" tanya Rizka suatu malam. "Tidak apa-apa. Urusan kantor," jawab Esko singkat. "Benar hanya urusan kantor?" Esko terdiam sebentar, lalu mengalihkan pembicaraan. "Kamu tidur saja. Besok pagi aku berangkat lebih awal." Diamnya Esko menambah rasa tak nyaman. Ada sesuatu yang ia sembunyikan, tapi Rizka memilih tidak mendesak. Kedua anak mereka tumbuh sehat, menjadi alasan terbesar bagi Rizka untuk bertahan. Ia berusaha menutup telinga dari gosip, menutup hati dari rasa curiga, dan menjalani hari demi hari dengan harapan semua akan baik-baik saja. Tapi di lingkungan mereka, gosip tidak pernah benar-benar hilang.
Setiap kali ada masalah, selalu ada bisik-bisik yang mengaitkan masa lalu Esko. Kalau dipikir-pikir, dia itu punya banyak musuh. Dulu pernah ada masalah sama rekan kerja juga. Siapa tahu dendam lama yang belum selesai. Gosip itu kini terasa berbeda. Setelah tragedi kematian Esko, ucapan-ucapan itu kembali diingat warga. Ada yang mulai bertanya-tanya, mungkinkah ada orang lain yang memiliki motif lebih kuat daripada sekadar dugaan pertengkaran rumah tangga? Di ruang tahanan, Rizka terisak pelan. Semua kenangan itu menyesakkan. Ia mengingat bagaimana suaminya dulu tersenyum, bagaimana ia bercanda dengan anak-anak, dan bagaimana mereka dulu percaya bahwa rumah dinas itu akan menjadi tempat keluarga kecil mereka tumbuh bahagia. Namun, kini rumah itu berubah menjadi tempat terkutuk. Dindingnya menjadi saksi tragedi berdarah yang merenggut nyawa Esko sekaligus merenggut kebebasan Rizka. "Mas, aku tidak pernah membencimu. Aku tidak pernah berniat menyakitimu," bisik Rizka dalam hati. "Kenapa semua ini harus terjadi padaku?" Tangannya mengepal, menahan rasa sakit yang semakin dalam. Sementara itu, di luar sana, wartawan terus menggali masa lalu keluarga ini. Mereka mewawancarai tetangga, teman kerja, bahkan kerabat jauh. Setiap potongan cerita dijahit seenaknya untuk membentuk opini. Esko dan Rizka sering bertengkar. Rizka cemburu pada masa lalu suaminya. Hubungan rumah tangga mereka tidak seindah yang terlihat. Judul-judul berita kian sensasional. Foto keluarga kecil itu terpampang dengan narasi menyedihkan. Seolah media berlomba menampilkan sisi gelap rumah tangga mereka. Namun, dari semua kesaksian, ada juga yang menentang. "Saya tidak percaya Rizka tega melakukan itu. Dia terlalu sayang sama anak-anaknya. Kalaupun ada masalah, saya yakin bukan dia pelakunya." Perdebatan semakin panas. Ada yang yakin Rizka bersalah, ada pula yang mulai ragu. Hari itu, menjelang malam, seorang penyidik muda duduk termenung di kantornya, memandangi berkas kasus Esko. Ada satu catatan yang membuatnya berhenti lama. Laporan tentang rekan kerja lama Esko yang pernah berselisih keras dengannya. Nama itu berkali-kali muncul dalam arsip lama, tapi tidak pernah disebut dalam penyelidikan sekarang. Ia bergumam pelan, apa mungkin ada orang lain yang sebenarnya lebih punya alasan? Namun, gumaman itu tenggelam di antara tumpukan berkas lain. Untuk sementara, Rizka masih menjadi satu-satunya tersangka di mata hukum. Dan malam itu, di balik jeruji, Rizka hanya bisa berdoa agar kebenaran suatu saat terungkap, meski dunia seakan menutup telinga dari jeritannya. Malam semakin larut ketika Bribtu Rizka kembali dipanggil ke ruang penyidik. Lampu neon putih di langit-langit membuat ruangan itu terasa dingin dan kaku. Dua orang penyidik duduk berhadapan dengannya, wajah mereka serius tanpa sedikit pun senyum. Di atas meja, tumpukan berkas foto TKP, hasil autopsi, dan kronologi singkat kejadian sudah tersusun rapi. Setiap lembar kertas itu seperti pisau yang menusuk hati Rizka. "Bribtu Rizka," suara penyidik pertama terdengar tegas. "Kami sudah memeriksa beberapa saksi. Ada yang mengatakan Anda dan almarhum Brigadir Esko kerap berselisih. Benar begitu?" Rizka menarik napas panjang. Ia tahu pertanyaan itu akan muncul, namun tetap saja hatinya bergetar. "Setiap rumah tangga pasti ada perbedaan, Pak. Tapi tidak berarti saya ingin menyakiti suami saya." Penyidik lain menyahut cepat, "Namun ada saksi yang mendengar Anda bertengkar keras sehari sebelum kejadian. Itu hanya masalah kecil." Saya tidak pernah berniat," suaranya tercekat. Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan, menekan, menusuk, seolah berusaha menemukan celah dalam jawabannya. Rizka menahan air mata, mencoba menjaga ketenangannya. Namun, di dalam hati, ia merasa seolah dikeroyok dari segala arah. Di luar ruangan, puluhan wartawan menunggu. Kilatan kamera dan teriakan pertanyaan membentuk suasana kacau setiap kali pintu terbuka. "Bu Rizka, apa benar Anda membunuh suami sendiri? Kenapa Anda terlihat tenang saat rekonstruksi? Apa benar motifnya cemburu?" Pertanyaan itu bagaikan peluru yang ditembakkan tanpa henti. Tidak ada ruang untuk bernapas. Sementara itu, keluarga besar Esko mulai menampakkan sikap keras. Orang tua almarhum,
dengan wajah muram dan mata sembab, menyatakan kekecewaan mereka di depan media. Kami serahkan semua pada hukum, tapi kalau benar Rizka pelakunya, kami tidak akan pernah memaafkan. Ucapan itu menambah beban di pundak Rizka. Ia merasa sendirian, terasing, bahkan dari keluarga yang dulu ia anggap orang tua sendiri. Hari demi hari di dalam tahanan terasa semakin berat. Tekanan tidak hanya datang dari penyidik dan media, tapi juga dari dalam institusi kepolisian sendiri. Beberapa rekan kerja mulai menjaga jarak, takut ikut terseret dalam kasus yang mencoreng nama baik kesatuan. "Maaf ya, Riz, untuk sementara aku tidak bisa banyak bantu," bisik salah satu sahabat dekatnya saat menjenguk sebentar. Atasan lagi ketat. Semua orang disuruh berhati-hati. Rizka hanya tersenyum pahit. Ia mengerti, tapi rasa perih tetap menusuk. Orang-orang yang dulu sering bersandar padanya kini memilih mundur, meninggalkannya dalam sepi. Namun, yang paling menusuk hati Rizka bukanlah perlakuan penyidik atau media. Bukan pula cibiran masyarakat. Yang paling menghancurkan adalah ketika ia mengetahui bahwa salah satu rekan dekat Esko, yang dulu dianggap keluarga sendiri, berbicara di belakang, memberikan kesaksian yang memberatkannya. Rekan itu adalah Ari, tetangga sekaligus sahabat lama Esko. Ia sering berkunjung ke rumah, makan bersama, bahkan beberapa kali membantu menjaga anak-anak ketika Rizka dinas malam. Selama ini Rizka percaya penuh padanya. Namun dalam berita yang tersebar, nama Ari muncul sebagai saksi yang menyatakan, "Saya sering melihat mereka bertengkar. Bahkan saya pernah dengar Rizka mengancam." Rizka terperanjat ketika membaca kutipan itu dari surat kabar yang dilemparkan seorang sipir ke dalam sel. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. "Kenapa, Mas Ari? Kenapa kamu harus berkata begitu?" Ia teringat malam-malam ketika Ari datang, menenangkan anak-anak, atau sekadar bercengkerama di teras rumah. Tidak pernah ia membayangkan orang yang dekat dengannya justru menjadi salah satu yang menikam dari belakang. Hari berganti hari, tekanan semakin menyesakkan. Tidur di lantai dingin, makan seadanya, dan tatapan curiga dari orang-orang membuat Rizka hampir kehilangan semangat. Kadang ia hanya duduk memeluk lutut, menatap kosong, seolah semua sudah berakhir. Namun, setiap kali ia mengingat wajah kedua anaknya, hatinya kembali bergetar. "Aku tidak boleh menyerah. Aku harus bertahan, demi mereka," bisiknya berulang-ulang. Satu malam, ketika semua tahanan lain terlelap, Rizka menutup wajah dengan kedua tangannya. Ia berdoa dalam diam, memohon pada Tuhan agar kebenaran segera terungkap. "Kalau aku memang tidak bersalah, tunjukkan jalannya, ya Allah. Jangan biarkan anak-anakku kehilangan kedua orang tuanya sekaligus." Air matanya mengalir deras, tapi di balik itu ada secercah tekad yang mulai tumbuh kembali. Di luar tahanan, gosip terus bergulir. Ada yang yakin Rizka memang bersalah, tapi semakin banyak pula yang mulai ragu. Beberapa wartawan investigasi menggali lebih dalam masa lalu Esko. Mereka menemukan catatan tentang perselisihan lama dengan seorang rekan kerja yang namanya jarang disebut. Namun berita itu cepat sekali ditutup. Ada tangan-tangan kuat yang tampaknya ingin mengubur informasi itu. Dan disitulah pengkhianatan terbesar perlahan tercium. Pengkhianatan bukan hanya dari sahabat dekat, tapi mungkin dari orang-orang yang lebih tinggi, yang memiliki kuasa untuk mengatur alur cerita kasus ini. Suatu sore, seorang penyidik muda kembali membuka berkas lama. Ia menemukan dokumen yang menyinggung tentang kasus narkoba beberapa tahun lalu. Dalam dokumen itu, nama Brigadir Esko dan seorang mantan rekannya tercatat pernah berselisih keras. Penyidik muda itu menatap layar komputernya lama sekali. "Kenapa nama ini tidak pernah masuk dalam pemeriksaan?" gumamnya. Sementara itu, di dalam sel, Rizka masih bergelut dengan rasa sakit akibat pengkhianatan sahabatnya. Namun ia tidak tahu, di luar sana benih-benih kebenaran perlahan mulai muncul, meski belum ada yang berani mengucapkannya dengan lantang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, Rizka mencoba tidur dengan perasaan sedikit lebih tenang. Ia belum bebas, tapi hatinya berbisik bahwa suatu hari nanti, kebenaran akan menemukan jalannya. Pagi itu, halaman rumah dinas polisi tempat Brigadir Esko ditemukan tewas dipenuhi kerumunan. Garis polisi berwarna kuning masih membentang, namun kali ini area itu dipadati aparat, wartawan,
dan warga sekitar yang berdesakan ingin menyaksikan rekonstruksi. Udara terasa pengap meski matahari baru saja naik. Suara bisik-bisik, teriakan, dan langkah kaki bercampur menjadi satu, menciptakan suasana yang menegangkan. Kamera wartawan siap menyorot setiap detail, mikrofon diarahkan ke segala arah, seolah tragedi ini adalah tontonan besar yang harus diperebutkan. Di tengah keramaian itu, mobil tahanan berhenti tepat di depan rumah. Pintu besi terbuka, dan Bribtu Rizka keluar dengan tangan terborgol. Wajahnya pucat, namun sorot matanya tetap tenang. Dua polisi wanita menggandengnya, mengawalnya menembus kerumunan yang langsung riuh. Itu dia pelakunya. Kasihan anak-anaknya, tapi kalau benar dia yang bunuh suaminya, bagaimana lagi? Tidak mungkin. Aku kenal dia orang baik. Suara-suara sumbang bercampur dengan teriakan simpati. Namun semua itu hanya membuat langkah Rizka semakin berat. Ia menunduk sebentar, menarik napas dalam, lalu menegakkan wajahnya. Rekonstruksi dimulai. Penyidik utama menjelaskan di hadapan semua orang. Saudari Bribtu Rizka akan memperagakan ulang kejadian berdasarkan hasil pemeriksaan. Semua saksi diminta memperhatikan. Rizka diarahkan ke ruang tamu, tempat suaminya ditemukan tak bernyawa. Ruangan itu kini sunyi, tapi di mata Rizka, kenangan malam itu kembali hidup. Bau anyir darah, teriakan, dan histeria seakan masih terngiang. Posisi suami Anda berada di sini, ujar penyidik sambil menunjuk karpet. Lalu, bagaimana Anda berada di titik ini? Rizka menghela napas. Dengan tubuh kaku, ia mengikuti instruksi. Setiap gerakan dipantau, direkam, dan difoto. Tangannya gemetar, bukan karena takut terbongkar, melainkan karena harus mengulang momen paling mengerikan dalam hidupnya. Setelah itu, apa yang Anda lakukan? Saya berlari ke dapur, mencari handphone untuk menelpon bantuan. Tapi menurut BAP, ada saksi yang mendengar teriakan Anda di ruang tamu, bukan di dapur. Rizka terdiam. Ia tahu sekecil apapun perbedaan akan dimanfaatkan untuk menekannya. Kerumunan di luar rumah makin gaduh. Wartawan terus melaporkan detik demi detik jalannya rekonstruksi. Beberapa warga berteriak, menuding, bahkan ada yang menangis karena ikut hanyut dalam drama ini. Lihat, dia bisa setenang itu. Pasti karena sudah terbiasa menyembunyikan sesuatu. Tidak, aku yakin dia hanya dijebak. Komentar demi komentar menghantam telinga Rizka, meski ia berusaha fokus. Namun yang membuat suasana semakin mencekam adalah ketika seorang saksi yang selama ini mendukung tuduhan maju untuk memperagakan bagiannya. Saksi itu adalah Ari, tetangga sekaligus sahabat lama Esko yang sudah bersaksi memberatkannya. Dengan langkah penuh percaya diri, Ari masuk ke dalam rumah, berdiri di hadapan penyidik, lalu menatap sebentar ke arah Rizka. Apa yang Anda lihat malam kejadian? Tanya penyidik. Saya mendengar pertengkaran dari luar pagar. Lalu saya melihat Rizka keluar rumah sebentar, wajahnya tegang. Setelah itu saya dengar suara ribut di dalam, dan kemudian, hening. Suasana mendadak tegang. Beberapa orang bergumam, sebagian menggeleng. Kesaksian itu seolah memperkuat dugaan bahwa Rizka memang terlibat. Namun, sebelum penyidik menutup pernyataan, Ari tiba-tiba terdiam. Ia tampak gelisah, memandang kanan-kiri, lalu menunduk. Wajahnya berubah pucat. Pak, saya harus jujur, ucapnya tiba-tiba. Semua orang sontak terperangah. Kamera wartawan segera mengarah ke wajahnya. Penyidik mengerutkan dahi, menunggu kelanjutan. Saat itu, saya bukan hanya melihat Rizka. Saya juga melihat seseorang lain. Ada sosok pria berdiri di balik pohon dekat pagar. Saya kira hanya warga yang kebetulan lewat, tapi setelah kejadian, saya menyadari, orang itu berusaha menyembunyikan diri. Ruangan mendadak hening. Suara kerumunan di luar teredam oleh kejutan besar. Kenapa baru sekarang Anda mengatakannya? Tanya penyidik dengan nada keras. Saya takut. Orang itu, saya kenal. Dia mantan rekan kerja Esko. Mereka pernah bertengkar hebat beberapa tahun lalu. Kata-kata itu meledak seperti bom. Semua orang terkejut. Rizka menatap Ari dengan mata berkaca-kaca, campuran marah, lega, dan tak percaya. Di luar rumah,
suasana menjadi kacau. Wartawan berebut melaporkan pengakuan mengejutkan itu. Warga berteriak, sebagian histeris, sebagian lagi bersorak karena percaya Rizka bukan pelaku tunggal. Di dalam, penyidik langsung berdiskusi singkat. Rekonstruksi mendadak dihentikan, dan Ari dibawa ke ruang khusus untuk diperiksa lebih lanjut. Rizka masih berdiri kaku di ruang tamu. Tubuhnya lemas, namun hatinya bergetar. Untuk pertama kalinya sejak tragedi ini, ada cahaya kebenaran yang mulai muncul. Air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena perasaan lega yang sulit dijelaskan. Ya Allah, akhirnya, bisiknya lirih. Namun, ia tahu perjuangannya belum selesai. Pengakuan Ari hanyalah awal. Masih banyak yang harus dibuktikan, dan jalan menuju kebebasannya masih penuh rintangan. Di luar sana, bayangan seorang pria, mantan rekan kerja Esko, tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Nama yang selama ini terhapus dari berkas penyidikan, kini kembali hidup. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, kebenaran perlahan mulai menggeliat, meski darah dan luka masih membekas dalam di hati Rizka. Hari berganti, namun kehebohan rekonstruksi masih bergema. Media nasional menyiarkan pengakuan Ari, saksi yang tiba-tiba membuka fakta baru, ada sosok lain di lokasi kejadian, pria misterius yang ternyata mantan rekan kerja Brigadir Esko. Di kantor polisi, penyidik bekerja siang malam. Nama yang disebut Ari perlahan muncul dari arsip lama. Sosok itu bernama Bayu, seorang anggota polisi yang pernah satu tim dengan Esko. Beberapa tahun lalu, Bayu terlibat kasus narkoba yang diselidiki oleh tim reserse tempat Esko bertugas. Hubungan keduanya memburuk setelah Esko secara terang-terangan menentang tindakan Bayu yang diduga bermain kotor. Hasilnya, Bayu dipindahkan ke satuan lain, karirnya merosot, dan sejak itu ia menghilang dari lingkaran pergaulan. Namun dendam lama rupanya belum padam. Sementara itu, Bribtu Rizka masih berada dalam sel. Meski kabar tentang pengakuan Ari membawa secercah harapan, tekanan dari luar belum berkurang. Media masih ramai, keluarga Esko belum mau percaya penuh, dan penyidikan belum resmi menghapus statusnya sebagai tersangka. Siang itu, pintu sel terbuka. Seorang penyidik muda datang menemuinya. Rizka, kami ingin menanyakan beberapa hal lagi. Tentang hubungan suamimu dengan Bayu. Rizka menatap penyidik itu dengan dahi berkerut. Bayu? Saya pernah dengar nama itu. Esko jarang cerita detail, tapi saya tahu mereka pernah berselisih. Apa Esko pernah bercerita tentang ancaman atau masalah pribadi dengan Bayu? Tidak pernah secara langsung. Tapi saya ingat, beberapa kali dia pulang dalam keadaan murung setelah rapat. Waktu saya tanya, dia hanya bilang, ada orang yang ingin menjatuhkanku. Saya kira itu soal pekerjaan biasa. Penyidik mengangguk, mencatat setiap kata. Wajahnya serius, tapi matanya menunjukkan rasa iba. Kalau keterangan Ari benar, kemungkinan besar ini bisa mengubah arah penyelidikan. Hati Rizka berdegup kencang. Untuk pertama kalinya, ada orang di luar dirinya yang percaya kemungkinan besar ia tidak bersalah. Di luar, penyelidikan terhadap Bayu mulai digencarkan. Namun pria itu seakan lenyap. Tidak ada catatan kehadiran dinas, tidak ada alamat pasti, bahkan nomor teleponnya sudah tidak aktif. Penyidik mulai mendatangi rekan-rekan lama Bayu. Dari sana, terungkap bahwa ia memang sering menyimpan dendam pada Esko. Dia selalu bilang Esko yang bikin karirnya hancur, ujar seorang mantan kolega. Kalau benar Bayu ada di lokasi malam itu, saya tidak heran. Informasi itu membuat penyidik semakin yakin ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Sore itu, di tengah keramaian markas polisi, Ari kembali dipanggil untuk memberikan keterangan lebih lengkap. Dengan wajah cemas, ia menceritakan kembali apa yang dilihat malam itu. Saya melihat sosok itu berdiri di balik pohon dekat pagar. Saya kenal betul, itu Bayu. Tubuhnya tegap, jalannya khas, dan saya yakin dia melihat saya juga, tapi pura-pura bersembunyi. Kenapa kamu baru bicara sekarang? Tanya penyidik dengan nada dingin. Saya takut. Bayu orangnya keras, saya tidak mau keluarga saya jadi korban. Tapi setelah melihat Rizka dituduh seperti ini, hati nurani saya tidak bisa diam lagi. Kesaksian itu dicatat resmi. Namun, tentu saja, kejujuran Ari menimbulkan kontroversi.
Ada pihak yang percaya, ada pula yang menuduh ia hanya mengarang cerita untuk melindungi Rizka. Malam hari, Rizka duduk sendirian di sel. Hatinya diliputi rasa campur aduk. Ia lega mendengar nama Bayu muncul, tapi juga takut jika kasus ini akan semakin rumit. Dalam hening, ia teringat percakapan terakhir dengan Esko beberapa hari sebelum tragedi. "Riz, kalau suatu hari aku tidak ada, jaga anak-anak kita baik-baik." "Kenapa bicara begitu, Mas?" "Tidak apa-apa. Kadang aku merasa ada orang yang mengincarku. Tapi jangan khawatir, aku bisa hadapi." Saat itu, Rizka hanya menganggapnya lelucon pahit. Tapi kini, kalimat itu terasa seperti firasat yang sengaja ditinggalkan Esko. Air matanya mengalir. "Mas, kalau benar Bayu yang melakukan ini, kenapa kamu tidak pernah jujur padaku?" Keesokan harinya, media meledakkan berita, saksi baru sebut nama Bayu, mantan rekan kerja Esko. Benarkah ada pelaku lain? Judul-judul sensasional menghiasi halaman depan. Sebagian masyarakat mulai meragukan tuduhan terhadap Rizka, namun sebagian lain tetap yakin ia pelaku utama. Pro dan kontra semakin tajam. Di tengah hiruk-pikuk itu, keluarga besar Esko terbelah. Ibunda Esko masih menolak keras. "Tidak. Semua ini hanya alasan. Saya percaya Rizka yang melakukannya. Dia punya kesempatan, dia punya alasan." Namun adik Esko mulai ragu. "Tapi Bu, bagaimana kalau memang ada orang lain? Kita tidak bisa menutup mata begitu saja." Pertentangan di dalam keluarga korban menambah kerumitan kasus. Sementara itu, penyidik muda yang sejak awal merasa janggal semakin bertekad membongkar kebenaran. Ia menelusuri catatan lama tentang kasus narkoba yang menyeret nama Bayu. Dari sana, ia menemukan bahwa Esko pernah menerima ancaman langsung. Surat anonim dengan tulisan kasar, "Kau akan menyesal mencampuri urusanku." Bukti itu semakin menguatkan dugaan bahwa dendam Bayu bukan sekadar gosip. Namun, anehnya, dokumen itu tidak pernah masuk ke berkas penyidikan resmi kematian Esko. Ada yang sengaja menyembunyikannya. Berarti ada orang dalam yang menutup-nutupi, gumam penyidik muda dengan dahi berkerut. Di malam yang sama, di tempat yang jauh dari keramaian kota, seorang pria duduk di kursi reot sambil menyalakan rokok. Wajahnya keras, matanya tajam, dan bibirnya menyunggingkan senyum sinis. "Akhirnya namaku muncul juga," katanya lirih. Ia adalah Bayu. Sosok yang kini menjadi bayangan dalam kasus Esko. "Asal mereka tahu, aku tidak akan jatuh sendirian. Kalau mereka paksa aku keluar, banyak rahasia yang akan terbuka." Asap rokok mengepul di udara, menambah aura misterius di wajahnya. Bayu tahu waktunya semakin sempit. Kebenaran sudah mulai mengejarnya, tapi ia juga punya rencana sendiri. Dan di balik jeruji, Rizka yang tak tahu keberadaan pria itu hanya bisa berdoa. Ia tidak tahu bahwa permainan baru telah dimulai, permainan yang bisa mengungkap segalanya atau justru menjerumuskannya lebih dalam. Udara di ruang sidang siang itu begitu berat. Langit mendung menambah suasana semakin kelam, seakan alam pun ikut menyaksikan ketegangan yang melingkupi persidangan Bribtu Rizka. Kursi-kursi penuh sesak, sebagian besar diisi oleh warga yang sejak awal mengikuti kasus ini dengan rasa penasaran bercampur emosi. Mereka ingin melihat akhir dari kisah yang membuat nama kampung mereka jadi bahan berita nasional. Rizka duduk di kursi terdakwa dengan wajah yang tetap tenang, meskipun matanya sedikit berkaca-kaca. Tangan mungilnya menggenggam erat tasbih kecil yang selalu dibawanya, berusaha mencari ketenangan di tengah badai fitnah yang membelit dirinya. Di hadapannya, jaksa penuntut tampak siap menghantam dengan argumen-argumen keras, sementara pengacaranya, Pak Anwar, menyiapkan berkas tebal dengan ekspresi penuh konsentrasi. Hakim memukul palu, memulai jalannya sidang hari itu. Sidang dibuka kembali. Hari ini kita akan mendengar keterangan saksi yang sebelumnya sempat tertunda. Bisik-bisik langsung memenuhi ruangan. Semua menoleh ketika seorang pria berusia paruh baya berjalan menuju kursi saksi. Langkahnya agak gontai, wajahnya penuh keraguan, namun tatapannya sesekali mengarah pada Rizka. Dia adalah Pak Riono, tetangga yang rumahnya persis di seberang rumah dinas tempat tragedi terjadi. Jaksa berdiri. "Saudara saksi, tolong ceritakan kepada majelis hakim apa yang saudara lihat pada malam kejadian."
Apakah saudara melihat terdakwa, Bribtu Rizka, menusukkan pisau ke tubuh almarhum Brigadir Esko? Suasana hening. Semua mata tertuju pada Pak Riono. Nafasnya tampak berat, ia mengusap wajahnya lalu menatap hakim. Awalnya, saya memang bilang begitu. Saya bilang saya melihat Bu Rizka keluar rumah dengan pisau di tangannya. Tapi, suaranya bergetar, membuat semua orang maju sedikit ke depan, menunggu kata-kata berikutnya. Tapi sebenarnya, saya tidak yakin. Malam itu saya hanya melihat bayangan dari jendela. Dan setelah saya pikir-pikir lagi, ada sosok lain di rumah itu. Saya melihat seseorang yang bukan Bu Rizka. Dia lebih tinggi, dan saya kenal wajahnya. Ruang sidang seketika meledak dengan riuh rendah. Hakim memukul palu berkali-kali untuk menenangkan keadaan. Rizka mendongak, matanya melebar tak percaya. Ini pertama kalinya ada celah kebenaran yang muncul setelah berbulan-bulan ia dituduh tanpa henti. Hakim mencondongkan tubuh. Saudara saksi, majelis hakim meminta saudara untuk jujur sepenuhnya. Siapakah sosok yang saudara maksud? Pak Riono menelan ludah, suaranya lirih namun jelas. Saya melihat Pak Surya, mantan rekan kerja almarhum. Saya yakin, malam itu dia masuk lewat pintu samping. Saya tak berani bicara sebelumnya karena takut, tapi sekarang saya tak sanggup lagi menahan rasa bersalah. Kejutan itu membuat semua orang terdiam. Nama yang disebut bukan orang asing. Surya adalah sahabat lama Esko ketika masih sama-sama bertugas di satuan khusus. Namun, hubungan mereka dikabarkan retak sejak beberapa bulan terakhir akibat perselisihan soal urusan pribadi. Jaksa pucat, seolah kehilangan kendali narasi. Sementara pengacara Rizka tersenyum tipis, memanfaatkan momentum ini. Ia segera bangkit, "Yang mulia, dengan kesaksian baru ini, jelas tuduhan terhadap klien saya patut dipertanyakan kembali. Selama ini, semua hanya berdasarkan asumsi dan kesalahan penglihatan." Rizka menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah, bukan karena lemah, tapi karena untuk pertama kalinya cahaya kebenaran mulai menembus pekatnya tuduhan yang mencekik. Namun, persidangan belum berakhir. Justru disinilah konflik semakin memuncak. Jaksa tidak tinggal diam. Ia segera bangkit, berusaha meruntuhkan kesaksian tersebut. "Saksi, apakah saudara tidak takut bahwa pernyataan ini hanya akan membuat saudara dianggap berbohong di persidangan sebelumnya?" Pak Riono gemetar, namun ia menatap lurus ke arah hakim. "Saya lebih takut dihantui dosa karena membiarkan orang yang tidak bersalah dihukum. Apapun risikonya, saya sudah siap." Riuh kembali mengguncang ruang sidang. Para wartawan sibuk mencatat, kamera televisi menyala teram, merekam setiap detik yang menegangkan. Di kursi terdakwa, Rizka menatap ke langit-langit dengan mata sembab, berbisik lirih, "Ya Allah, terima kasih, Engkau tidak meninggalkanku." Persidangan hari itu berakhir dengan keputusan mengejutkan. Majelis hakim akan memanggil Surya untuk diperiksa lebih lanjut. Dan untuk pertama kalinya, bayang-bayang bahwa Rizka bisa bebas benar-benar terasa nyata. Namun, jauh di luar ruang sidang, seseorang menatap dari kejauhan dengan wajah penuh kebencian. Sosok itu menggenggam erat sebuah amplop berisi dokumen rahasia. Ia tahu, kebenaran yang baru terbuka hanyalah permulaan, dan permainan yang lebih berbahaya sedang menunggu. Setelah kesaksian mengejutkan dari Pak Riono, persidangan Bribtu Rizka menjadi sorotan nasional. Berita tentang kemungkinan adanya pelaku lain selain dirinya membuat media ramai memberitakan kasus ini. Warga yang tadinya mencibir mulai ragu, bahkan sebagian mulai bersimpati kepada Rizka. Namun, bayangan gelap tetap menyelimuti. Nama Surya, mantan rekan kerja Brigadir Esko, kini jadi pusat perhatian. Banyak yang bertanya-tanya, apa sebenarnya motifnya? Mengapa dia bisa berada di rumah dinas malam itu? Pertemuan rahasia. Malam itu, Rizka duduk di ruang tahanan dengan pikiran yang bercampur aduk. Ia sudah lelah, tapi ada bara kecil di dalam dirinya yang membuatnya terus bertahan. Tiba-tiba, pengacaranya, Pak Anwar, datang membawakan kabar. "Rizka, besok majelis hakim akan memanggil Surya. Tapi dengar baik-baik, ini bisa berbahaya. Kalau dia benar pelaku, dia tidak akan tinggal diam. Dan bisa jadi, dia punya sesuatu yang lebih besar dari sekadar dendam pribadi."
Rizka menatapnya bingung. Maksud Bapak? Pak Anwar menghela napas panjang. Ada dokumen lama, arsip penyelidikan kasus korupsi di satuan tempat Esko dan Surya dulu bertugas. Esko sempat menyimpannya, dan konon itu bisa menjerat banyak nama. Aku menduga Surya terlibat. Jika benar, pembunuhan ini bukan sekadar soal pribadi. Esko mungkin dibungkam agar tidak membuka rahasia itu. Jantung Rizka berdegup kencang. Semua potongan mulai menyatu di kepalanya. Ingatannya kembali pada malam sebelum tragedi, ketika Esko berkata dengan nada serius, "Kalau besok aku tak ada, jaga anak-anak. Dan jangan biarkan siapapun membuka lemari kerjaku." Bayangan yang mengintai. Di luar persidangan, suasana semakin mencekam. Seorang wartawan muda bernama Fajar diam-diam membuntuti Surya. Ia merasa ada yang janggal. Surya selalu menolak diwawancara, dan sering terlihat gelisah setiap ada kabar baru dari sidang. Suatu malam, Fajar melihat Surya memasuki sebuah gudang tua di pinggir kota. Dari balik kaca, ia menyaksikan Surya berbicara dengan seseorang yang berjas hitam. Obrolan itu samar, namun satu kalimat terdengar jelas. "Kalau dokumen itu jatuh ke tangan pengadilan, habislah kita semua. Pastikan rekonstruksi besok kacau. Rizka harus tetap jadi kambing hitam." Fajar menahan napas. Ia buru-buru mencatat dan mengambil foto diam-diam. Namun, tanpa ia sadari, bayangan hitam lain muncul dari belakang. Seorang pria bertubuh besar menghampirinya, membuatnya terkejut. "Ngapain kamu di sini?" Suara itu berat dan penuh ancaman. Fajar panik, segera berlari keluar gudang, hampir terjatuh karena gelapnya malam. Napasnya memburu, tapi ia tahu, kebenaran yang ia dengar bisa menyelamatkan nyawa Rizka. Ketegangan di persidangan. Keesokan harinya, ruang sidang kembali penuh sesak. Surya hadir dengan wajah datar, seolah tidak ada beban. Ia duduk di kursi saksi, sementara Rizka menatapnya dengan campuran benci dan rasa ingin tahu. Hakim membuka sidang. "Saudara Surya, ada kesaksian yang menyebut Anda berada di rumah almarhum Brigadir Esko malam kejadian. Benarkah demikian?" Surya tersenyum tipis, lalu berkata, "Tidak benar. Saya di rumah saat itu. Tuduhan ini hanya fitnah." Tapi sebelum ia melanjutkan, tiba-tiba pintu ruang sidang terbuka. Fajar berlari masuk dengan wajah penuh keringat. Ia mengangkat kamera dan berteriak, "Yang mulia, saya punya bukti. Surya bukan hanya ada di tempat kejadian, tapi juga berencana menjadikan Bu Rizka kambing hitam." Ruangan sontak gempar. Semua orang berdiri, bahkan hakim pun terperanjat. Surya menoleh dengan tatapan tajam penuh kebencian. Untuk sesaat, wajah tenangnya runtuh, tergantikan oleh ekspresi marah yang menakutkan. Rasa takut yang menyelinap. Rizka terdiam, dadanya sesak. Ia ingin percaya kalau kebenaran semakin dekat, tapi tatapan Surya membuatnya merasa ancaman baru akan segera datang. Ia tahu, pengakuan ini hanyalah awal. Pak Anwar berbisik pelan di telinganya, "Bersiaplah. Setelah ini, taruhannya bukan lagi hanya nama baikmu, tapi juga nyawamu." Dan benar saja, begitu sidang ditunda, kabar mengerikan menyebar cepat. Seseorang telah menyerang rumah orang tua Rizka di kampung. Untungnya keluarga selamat, tapi pesan singkat tertinggal di depan pintu rumah. "Berhenti cari kebenaran, atau kalian semua akan menyesal." Rizka terisak. Tangannya bergetar saat membaca pesan itu. Kini ia benar-benar sadar, pertempuran ini belum selesai. Justru semakin berbahaya. Hari itu, ruang sidang menjadi saksi akhir dari perjalanan panjang Bribtu Rizka. Semua kursi penuh sesak, bahkan sebagian warga harus berdiri di luar hanya untuk mendengar jalannya persidangan melalui pengeras suara. Suasana tegam, udara terasa berat. Semua mata tertuju pada satu sosok, Surya. Ia duduk dengan wajah dingin, namun sorot matanya menyimpan gelisah yang tak bisa disembunyikan. Jaksa mencoba menutupi kegugupan, sementara pengacara Rizka tampak yakin. Hakim membuka jalannya sidang dengan suara mantap, palu diketukkan 3 kali. Sidang hari ini akan menentukan arah perkara. Majelis hakim meminta semua pihak jujur dan menyampaikan fakta sejelas-jelasnya. Fajar, wartawan muda itu, maju ke depan membawa kamera dan rekaman. "Yang mulia,
Ini bukti percakapan antara Surya dan seseorang di sebuah gudang tua. Dalam rekaman ini jelas terdengar bahwa ia merencanakan agar Bu Rizka dijadikan kambing hitam. Rekaman diputar. Suara Surya terdengar jelas, pastikan rekonstruksi kacau. Rizka harus tetap jadi kambing hitam. Kalau dokumen itu jatuh ke pengadilan, habislah kita semua. Ruangan hening, hanya suara rekaman yang menusuk telinga. Begitu selesai, semua orang bersorak. Sebagian warga menjerit, sebagian lain menutup mulut dengan tangan, tak percaya apa yang baru mereka dengar. Wajah Surya memerah. Ia bangkit dari kursinya, berusaha membantah. Itu rekayasa. Fitnah. Jangan percaya. Namun, Pak Anwar berdiri tenang, mengeluarkan amplop yang dibawa dari lemari kerja Esko. Yang mulia, inilah dokumen yang Esko sembunyikan. Berisi data transaksi gelap, catatan korupsi, dan keterlibatan Surya dalam operasi ilegal. Motifnya jelas, Esko tahu terlalu banyak. Surya ingin membungkamnya. Hakim mengamati dokumen itu dengan seksama. Jaksa kehilangan kata-kata, hanya bisa menunduk. Tekanan semakin besar. Surya akhirnya tak kuasa menahan diri. Ia berteriak, suaranya menggema di ruang sidang. Ya, aku yang melakukannya. Aku yang menusukkan pisau itu ke tubuh Esko. Dia pantas mati karena mau menghancurkan segalanya dengan mulut besarnya. Ruangan sontak geger. Jeritan, umpatan, dan isak tangis bercampur jadi satu. Palu hakim diketukkan berkali-kali, namun suasana tetap kacau. Rizka terdiam, matanya basah, dadanya sesak. Ia tak pernah membayangkan pengakuan itu akan benar-benar keluar. Semua rasa sakit, marah, dan lega bercampur menjadi satu. Hakim akhirnya menenangkan suasana. Dengan suara tegas ia berkata, dengan bukti dan pengakuan yang ada, majelis hakim menyatakan Bribtu Rizka tidak terbukti bersalah. Terdakwa dinyatakan bebas. Tangis Rizka pecah. Ia menutup wajahnya, sujud di kursi, bersyukur dengan segenap jiwa. Semua orang berdiri, sebagian bertepuk tangan, sebagian berlari keluar untuk segera menyebarkan kabar itu. Meski bebas, hati Rizka tidak sepenuhnya lega. Bayangan malam tragis itu masih menghantui. Suaminya tetap tak akan kembali, dan luka di hatinya takkan mudah sembuh. Namun, setidaknya kini ia bisa mengangkat wajah di hadapan anak-anaknya, tanpa lagi menyandang stigma sebagai pembunuh. Saat ia keluar dari ruang sidang, dua anaknya berlari memeluknya. Tangisan mereka pecah di pelukan hangat. Mama, Mama pulang, suara mereka membuat semua orang yang menyaksikan ikut terisak. Pak Anwar berdiri di sampingnya, menepuk bahunya. Ingat, Rizka. Keadilan itu kadang datang terlambat, tapi tak pernah hilang. Kau hanya harus kuat menjalaninya. Sore itu, langit yang semula mendung perlahan cerah. Rizka berjalan keluar gedung pengadilan dengan langkah pelan namun pasti. Di tangannya, ia menggenggam erat tasbih kecilnya. Kehidupan baru menantinya. Bukan kehidupan yang sempurna, tapi kehidupan yang penuh arti. Ia tahu luka akan selalu ada, tapi dari luka itu pula ia belajar bahwa kebenaran, meski tertutup kabut, pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri. Dan di kejauhan, meski Surya sudah digiring aparat, Rizka masih bisa merasakan tatapan penuh dendam dari sosok itu. Ia sadar, pertempuran mungkin belum benar-benar berakhir. Namun kali ini, ia tidak takut lagi. Ia sudah melewati neraka, dan ia tahu, ia bisa bertahan menghadapi apapun yang menunggu di depan.